langsung masuk aja guys ke sistem Windows yang baru. Karena ini sudah dicolokin ya guys, Windows 8-nya dari memori eksternal pakai SSD ya guys. Dan ini adalah proses yang kalian harus lalui ketika mulai Windows paling pertama ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi ke channel gue, di channel Elang X. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan bikin sebuah tutorial. Nah, tutorial ini adalah bagaimana sih cara kita bikin sebuah Windows yang berpisah dengan laptop atau komputer. Nah, jadi di sini gue punya USB atau SSD ya. Jadi sini isinya SSD, kapasitasnya 240 GB. Nah, jadi di sini rencananya gue install Windows 8, sedangkan yang di komputer gue yang ada ini kan Windows 7. Di sini gue install Windows 8 supaya nanti ketika gue migrasi ke Windows 8 tuh nggak langsung blok ke terkejut ke Windows 8. Sebenarnya Windows 8 sudah lama, tapi kita nggak berani ke Windows 10 karena kita laptop kita itu masih Celeron cuy, jadi berat sekali aplikasi-aplikasi besar itu. Nah, jadi caranya itu adalah kita harus install dulu yang namanya Hasleo atau Win2USB. Jadi Hasleo ini adalah sebuah aplikasi dimana dia membuat sebuah bootingan Windows 8 yang bakalan dipindah ke SSD tadi. Oke, kita buka dulu partisi gua. Nah, di sini Win2USB-nya bakalan gue remove dulu, gue format supaya nggak ada nggak ada isinya guys. Kita format dulu. Oke, kita format. Sebenarnya kalau langsung pakai Win2USB otomatis ke format juga sih, tapi kita format manual guys. Oke, nah di sini SSD-nya kosong dan terpakai berapa GB nih? 223 sekitar 13 GB yang hilang ya. Nah, terus tadi gue jelasin ada namanya aplikasi Win2USB. Jadi fungsinya sebenarnya adalah untuk bagi kalian yang suka dual booting ya. Jadi di satu laptop ada dual booting, satunya pakai SSD eksternal, satunya pakai HDD internal. Gue pakai HDD internal, agak lelet cuy. Nah, jadi gue mau bikin dual booting gitu, satu ke Windows 8 yang di eksternal, satunya Windows 7 di internalnya guys. Jadi kita cari aplikasinya dulu nih. Tadi namanya Win2USB ini kita run dulu, kita install. Oke, kita gunakan bahasa Inggris. Yes, kita install ulang aja karena sudah diinstal, kita install ulang ya. Oke, kalian cukup ikutin cara instalnya di sini ya. Nah, jadi nanti alat kedua yaitu adalah kalian perlu namanya file ISO dari Windows 8 ya. Kalian bisa download di situs resminya. Finish. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita cari file Windows 8. Taruh di mana nih? Windows 8. Oke, Windows 8. Ini dia cuy. Ya kan? Nah, jadi posisi Windows 8-nya di sini ya, guys. Oke. Win2USB sudah diinstal. Terus ini sudah juga. Sekarang kita masuk ke Hasleo Win2
to USB ya guys. Kita buka, lupa gue, ini harus diklik kanan dulu guys, hanya di run administration. Nah oke. Nah jadi di pertama kali kita harus buka itu adalah yang ini tadi ya guys, into USB nya. Terus kita disuruh mencari file ISO nya. Nah tadi file ISO nya guys simpan di D, kemudian di aplikasi di sini nanti ada file ISO nya, mana ya, ini dia, Windows 8.1 English International 64 bit. Sesuaiin ya guys, pakai yang mana. Nah jadi di sini kita pilih yang biasa apa yang pro ya. Oke, next. Please select to the destination disk. Nah karena di sini kita cuman pakai satu USB. Nah jadi kalau kalian pakai banyak USB nya tuh tunggal sesuaiin ya disknya yang mana ya. Yang ini WDC itu adalah perangkat apa namanya, punya gua ya. Nah kemarin itu gue beli yang ini nih, aduh bentar ya, ini nih, ini guys, WD Green WDS, terus kodenya berapa itu, WDS 240 G2G0A. Ini benar guys, pakai ini guys. Oke, setelah itu kita pilih yang ini adalah MBR for use ya guys. Yes. Nah kita tunggu dulu dia memformat apa namanya, SSD-nya, SSD eksternalnya. Sebenarnya ini tergantung dari perangkat komputer kalian atau laptop kalian ya guys. Kalau speknya tinggi mungkin sebentar aja deh proses kayak gini, tapi karena punya gue ini cuman Intel Celeron guys, jadi agak lama dan juga lumayan berat kayaknya. Nah terus tunggu dulu apakah sudah selesai. Oke. Nah ini SSD nya sudah selesai di format dan juga kita tinggal klik next ya guys. Nanti kita tunggu proses instalnya guys, jadi proses instalnya agak lama. Kayak gue siapin kamera satunya lagi ya buat bootingnya nanti, karena kalau pas booting itu nggak bisa lagi kita menggunakan record pakai Bandicam guys. Kita siap-siap jangan ini ya, kalau pengalaman sih. Jadi sebenarnya membuat Windows eksternal yang menggunakan SSD bisa, yang penting kan memorinya besar. Pakai HDD bisa, pakai flash disk juga bisa, tapi kalau flash disk itu kan kapasitasnya terbatas guys. Kebanyakan yang minimal 8GB, 16GB, 32GB, 64GB dan seterusnya. Lebih besar flash disknya, ukuran kapasitasnya lebih bagus, karena saat kita menggunakannya untuk eksternal itu kapasitas ruangannya lebih besar juga, jadi mudah buat kalian melakukan proses apapun nanti misalnya di apa namanya, di dalam BIOS yang baru ya. Nah jadi keuntungan lainnya itu kalian bisa pindah-pindah komputer. Jadi misal komputer rumah kalian nggak bisa dibawa tuh karena besar, kalian install Windows yang eksternalnya ini dipakai SSD, jadi kalian tinggal bawa SSD-nya colokin di komputer lain yang misalnya kalian mau bikin atau bukannya pakai BIOS kalian yang ada di SSD, tinggal ganti bootingnya aja. Nanti saat proses masuk biasanya ada yang klik ESC, F10, F11, F12 ya, disesuaikan dengan komputer ya guys. Oke, karena kita menunggu selesai install, kita makan dulu. Oke, gue pause dulu ya guys sampai proses selesai. Oke guys, jadi proses dari pemindahan Windows ke USB, maksudnya tadi ke
SSD tadi ya guys, ini sudah selesai 100% dan waktunya itu sekitar 15 menit ya kalau di laptop gue. Tahu kalau di laptop kalian mungkin lebih cepat kalau speknya lebih tinggi dari punya gue. Oke, karena sudah selesai kita exit saja dulu. Are you ready Squid? Squid yes. Oke, nah karena sudah selesai di dipindah Windowsnya ke pintu USB, otomatis ininya bakal lebih kayak gini sih guys. Ini guys, tadi kan masih full 223, ini jadi 215, jadi sekitar 8 GB ya guys pakainya. Oke, nah sebelum kita mencoba Windowsnya, kita harus kirim dulu beberapa aplikasi agar Windowsnya bisa digunain ya guys, atau langsung aja ya. Tapi aplikasi yang utama harusnya ini dulu deh, dikirim ke Windows USB. Oke, karena nanti kita bakalan matiin komputernya ini dan kita bakalan pindah ke kamera di HP ya guys. Kita bakal record proses selanjutnya, karena di proses pemindahan atau booting dari Windows mentahan jadi Windows yang sudah terinstall di SSD itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Oke, matiin dulu recordnya yang di Oke guys. Nah, jadi sekilas info ya guys. Jadi SSD nya ini dia pakai WD Green SATA SSD ya, solid state drive. Nah, jadi selain kalian bisa jadiin SSD ini untuk Windows eksternal, nanti kalau kalian mau langsung pindahin ke internal, tinggal kalian copot dari casingnya ini, kalian pasang di laptop kalian. Nah, jadi otomatis Windows yang di sini dia jadi Windows internal yang ada di laptop kalian. Oke. Nah, jadi biasanya untuk masuk ke sistem BIOS kalian harus buka dulu. Nanti ada pilihan seperti ini guys. Kalau misalnya dicopot ya, tapi punya gue kalau dicolokin langsung pindah ke Windows 8. Tapi ini kayaknya gagal nih. Kita matiin dulu guys. Oke, kita ulang. Kalau nggak salah 10 ya. Kita enter, kita langsung masuk aja guys ke sistem Windows yang baru. Karena ini sudah dicolokin ya guys, Windows 8-nya dari memori eksternal pakai SSD ya guys. Dan ini adalah proses yang kalian harus lalui ketika mulai Windows paling pertama ya guys. Oke, bisa dilihat lambat sekali guys karena ini masih baru. Jadi Windows pertama masuk itu lagi getting Depi 3D, jadi dia mau memulai Windows baru. Gimana caranya masuk ke sistem yang ada di laptop gua gitu. Seperti yang gue bilang tadi, prosesnya agak lama karena tergantung jenis laptop atau speknya ya guys. Karena gue pakai spek yang terlalu rendah, Intel Inside M2 Core 2840 untuk 250 GHz. Selesai. Oke guys, jadi kita pertama itu disuruh milih country of regional, United Kingdom. Kita itu ada di Indonesia cuy. Mana Indonesia ini? Apakah tidak ada di sini? Oke, Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalau nggak ada Indonesia juga. Ada nggak Indonesia nih? Ada Indonesia cuy. Oke, jadi di sini kita pilih region and language.
keyboard US, dan di sini kita pilih biasanya Brunei aja, Bangkok, Hanoi, Jakarta, Beijing. Next, ini lisensi drum. Oke, kita ship aja ya guys. Nama PC nya kita kasih nama gue ya, atau nama anak gue, Al-Fatih. Next, next, use express setting. Jadi kita langsung ke yang cepat aja guys pengaturannya. Sync to Microsoft account. Gak usah, kalau bisa harus pakai email guys. Oke. Password gue lupa nih. Oke, kita salahin aja guys, karena nggak mau nih. Kita lanjut continue with Microsoft account. Jadi kita nggak menggunakan Microsoft account buat masuk. Create ke lokal akun. Jadi misal kalian nggak pakai akun Microsoft, kita pakai akun biasa. Username tadi ya, Al-Fatih. Password lagi tanggal, begitu aja sih. Namanya nggak boleh sama dengan PC name. Username-nya apa ya? Patur gitu. Finish. Hai. Oke, kita masuk ke proses dalam masukkan ke Windows 8 ya guys. Jadi seperti ini prosesnya guys. Dan turn off your computer. Jadi kita nggak boleh mematikan komputer sesudah ini. Oke. Update has complete. Sekarang kamu bisa menggunakan aplikasi, memasang aplikasi. Tapi nggak paham bahasa Inggris, you can get new app from the store. Oke, kita tunggu proses ini sampai selesai guys. Nah, jadi prosesnya tadi supaya kalian bisa install Windows di SSD eksternal maupun HDD eksternal atau flash disk eksternal. Jadi kalian harus install dulu di Windows kalian, itu namanya aplikasi tadi Win2USB. Nah, jadi setelah kalian install, kalian download BIOS buat Windows yang mau kalian install di flash disk maupun di hard disk ya guys, atau di flash disk juga bisa. Nah, jadi ada yang Windows 7, Windows 8, Windows 10. Gue saranin sesuaikan dengan kemampuan laptop kalian, jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi komputer kalian bakal ngelak dan nggak bisa berfungsi dengan sempurna. Nah, jadi gue saranin untuk Windows-nya sesuai dengan komputer kalian. Contoh punya gue awal beli itu diberi orang Windows 10, sedangkan RAM-nya cuman 2 GB kemarin ya, tapi ini gue upgrade sudah. Terus prosesornya cuman Intel Inside, Intel Celeron. Terus memorinya memori internalnya HDD nya itu cuman HDD ya, nggak pakai SSD. Jadi
Windows 10 itu sangat berat, dan waktu gue kuliah pun kemarin sempat hang komputernya karena aplikasi yang digunain itu terlalu berat, dan gue putusin untuk upgrade ke Windows 7, dan alhamdulillah kemarin lancar jaya. Mau editing, mau coding itu gue libas kemarin. Tapi sekarang gue harus upgrade tuh gini nih kayaknya komputer gue, karena sudah tertinggal guys. Kita tunggu dulu proses dari ini ya guys. Oke guys, jadi ini adalah hasil dari Windows yang kita install nih guys. Jadi memang kalau hasil instalan awal itu kan nggak ada aplikasi apa-apa, jadi kalian tinggal download atau kalian tinggal copy file aplikasi yang kalian mau, tinggal di install di sini guys. Oke, ini sementara kita masih menggunakan internet yang ini ya guys. Kita coba Lazada nih guys, MSN Lazada. Nah jadi di sini internetnya berfungsi dengan baik guys, karena gue gunain kabel LAN buat aplikasinya, internetnya gitu. Nah terus ini bukti bahwa sudah ganti ke Windows 8 guys. Ya enggak guys, ya enggak guys. Nah di sini faktur, desktop, dan aplikasi yang gue copy tadi kalau nggak salah ada satu ya, itu aplikasi WinRAR nih buat buka aplikasi yang lain. Nanti soalnya kebanyakan aplikasi gue itu formatnya RAR, harus diekstrak dulu. Done. Oke, sudah. Simpel amat. Nah di sini HDD dari laptop kita tuh nggak terbaca guys. Jadi kalau kalian mau cari apa namanya, cari HDD-nya nggak bisa. Kalian harus tukar dulu ke Windows 7 buat kelihatan. Nah di sini kelihatan bahwa laptop kita ini sudah berhasil diinstal Windows 8 ya guys. Nah di sini keterangan juga Intel Celeron CPU N2840, memori RAM-nya 4GB karena gue upgrade kemarin cuma 4GB, dan sistem tipenya 64 byte. Dan Windows activation-nya belum aktif guys. Bagaimana cara aktifin Windows-nya? Kalian tinggal enter produk kayaknya, nanti bisa kalian cek nanti di di Google, biasanya ada yang gratisan tuh. Oke guys, mungkin ini aja video kali ini, bagaimana cara install Windows di memori eksternal menggunakan SSD, bisa flash disk, bisa HDD eksternal, dan juga yang bermanfaat bagi kalian yang suka bekerja dan terbiasa memindah-mindah komputer tapi harus menggunakan Windows yang sama, bisa pakai cara ini ya. Oke, sekian dari saya, jangan lupa di like, subscribe, dan di komen atau kita di sini bukan soal bicara, kita sama-sama belajar. Biarpun belajar belum bisa mempraktekkan kegiatan. Semoga bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.